Hai, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas pertandingan dari Hikaru Nakamura. Siapa yang kangen sama Hikaru Nakamura dan kemana sih dia? Dia mengikuti turnamen Speed Chess Championship, teman-teman, melawan Wesley So di babak quarter final. Kemudian kan kalian udah lihat Magnus ya. Nah, sekarang Hikaru melawan Wesley So. Jadi ini formatnya catur sistem daring ya. 140 menit, mereka bermain 3 format. Apa aja formatnya? Pertama 5 menit bonus waktu 1 detik. Kemudian kedua 3 menit bonus waktu 1 detik. Dan yang terakhir bullet chess 1 menitan. Banyak-banyakan skor tuh. Dan ternyata skornya tipis dan cukup intens nih gamenya. Dan ini adalah game terbaiknya. Game terakhir ya menurut saya dengan akurasi yang sangat tinggi. 97% untuk pemenangnya. Apa yang terjadi? Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi kalian biar nggak telat notifikasi dari RL Chess. Jangan lupa gabung ke membership RL Chess untuk dapetin konten eksklusif. Dan jangan lupa gabung RL Chess Academy kalau pengen latihan online bersama dengan saya. Wesley So mulai dengan D4. Nih saya coba point of view yang baru ya, karena banyak request dibalik aja bang. Oke. Kuda ke petak F6, putih kemudian C4, hitam E6, putih kuda C3, hitam bishop B4. Ini posisi apa? Ini merupakan posisi teori Nimzo Indian Defense. Orang yang pertama kali buat teori ini namanya Aaron Nimzowitsch, pecatur era masa lalu guys. Nah, Queen C2 adalah jawaban paling banyak dimainkan, merespon gajah B4. Putih melanjutkan dengan rokade, putih A3, ancam bishop. Pertukaran terjadi, makan lagi pakai Queen, dan D5 dimainkan. Jadi biasanya gaya yang dimainkan oleh hitam ini skemanya adalah posisional dan memperebutkan petak pusat ini nih. Dan hitam biasanya akan menaruh gajah fianchetto sebagai kekuatannya. Putih gimana? Putih biasanya akan memanfaatkan sepasang gajahnya, jadi kadang naruh gajah di sini atau gajah di petak B2. Ya, itulah yang akan dilakukan oleh putih. Langkah ketujuh, putih E3. Berarti kita bisa lihat ya bahwa putih rencananya ke sini. Hitam B6, putih makan pion dulu sebelum gajahnya hidup ya, supaya gajah di belakang pion nih. Ini rumus. Kalau tadi hitam yang makan dulu, nanti gajahnya hidup, teman-teman. Kemudian putih bishop D3, dan ini langkah menarik dari Hikaru. Bishop A6, ternyata ditukar ya. Kenapa? Karena gajah putihnya berbahaya. Jadi dia mau menuju endgame supaya petak pusatnya benar-benar dikuasai oleh hitam. Putih kuda E2, hitam queen C8. Putih lanjutkan dengan rokade, pertukaran dilakukan pada petak D3, dimakan lagi, dan nawarin lagi pertukaran. Ya, berarti Hikaru udah yakin nih kalau dengan sepasang kuda lawan gajah dan kuda bakal enak endgame-nya. Oh, Wesley So nggak berani, Queen D1. Akhirnya hitam mengeluarkan kuda B ke petak D7. Kemudian putih B3, ya nggak mau B4 ya, C4-nya nanti lemah. Kemudian C5, putih bishop B2. Hitam benteng F ke petak E8. Putih melakukan pertukaran pion C5. Dimakan balik dengan pion. Putih kuda F4. Ide yang bagus ya, ngancam pion. Hitam queen B7. Sambil jaga, sambil ngepin. Putih benteng B1. Hitam benteng A ke petak C8. Putih queen E3. Pin. Hikaru nggak mau terus dipin. Dia lakukan ancaman pada queen dengan kuda E5. Wesley So nggak mau tuker ya. Kalau tuker enak buat hitam. Dia mainin langkah harusnya di sini lebih terbaik queen D1 atau queen H3. Dia queen E2. Dengan queen E2 ini menjadi sebuah kesalahan dan bisa dimanfaatkan oleh hitam. Kalau lu jadi hitam, apa langkah terbaik hitam di sini? Karena ini critical momennya di game ini nih guys. D4. Boom, dimainin. Tujuannya untuk menekan E3 dan juga untuk menawarkan putih makan pion, terjadi ancaman discover attack. Ternyata putih berani. Langkah yang lebih baik di sini harusnya benteng F ke petak D1 ya, atau H3. Putih berani. Apa kesalahan yang dilakukan? Apa miscalculation yang tidak dilihat oleh Wesley So, teman-teman? Discover attack dimainkan. Kuda G6, ancam queen, ancam kuda. Nggak bisa dijaga. Petak D2 harus dimainkan. Dikonter lagi kuda E4. Queen ke petak C1, dimakan pion. Ada discover attack lagi dari benteng. Queen harus ke petak E3. Dan Hikaru menemukan langkah sakti.
Sacrifice the Knight pada petak C3. Boom. Harus dimakan pakai queen dong. Kemudian hitam kuda makan F4. Ada ancaman checkmate pada petak E2, nggak bisa dijaga queen, ada kuda E2. Kalau F3 benteng, kuda akan ke petak E2. Susah di sini. Putih harus mainkan langkah queen F3, satu-satunya langkah penyelamat. Tapi bakal ngerusak struktur putih. Kemudian hitam menerima pertukaran dan kemudian hitam ngambil pion D4. Nih double pawn sekarang. Gajah nggak bisa makan pion, ada garpuan kuda E2 skak. Putih benteng F ke petak D1 dan hitam mendorong pion D3. 27 langkah sudah terjadi dan sepertinya Wesley So sudah mumet kali ya. Apa langkah penyelamat putih di sini? Raja F1 mungkin yang terbaik atau dorong B4. Wesley So, gajah C1. Udah puyeng kali ya. Apa langkah terbaik hitam di sini, teman-teman? Yes, kuda E2 skak, raja F1 dan garpuan kuda C3. Putih menyerah. 29 langkah aja. Dan ini krusial banget ya. Dengan kemenangan ini, Hikaru punya akurasi 97%, walaupun putih udah 90% mainnya. Skor tipis 11-10 terjadi. Intens banget dong. Dengan kemenangan ini, Hikaru Nakamura akan menunggu Alireza atau Ian Nepomniachtchi yang akan menjadi lawannya di babak semifinal. Sementara Magnus yang mengalahkan Fabiano Caruana akan menunggu Denis Lazovic atau Hans Niemann. Teman-teman, siapa yang akan jadi juara? Siapa yang akan bertemu di babak final? Prediksi kalian, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, live finalnya ini akan berlangsung di London ya, tanggal 7 dan 8 Februari di London. Langsung guys. Kalian bisa nonton nih, kalian bisa beli tiketnya. Total hadiahnya 250.000 US dollar. Sistemnya knockout dan ini adalah pemain-pemain yang telah bergabung ya dan tersingkir. Ya, dan ini juga eSport World Cup qualification. Jadi siapa yang lolos, siapa yang menang SCC bakal lolos mengikuti 2026 eSport World Cup ya. Ya, dimana dimenangkan oleh Magnus di edisi sebelumnya. Dan pemenang dari turnamen ini akan mendapatkan 50.000 US dollar. Totalnya ya, tapi winnernya dapat 25.000 US dollar by win percentage. Jadi ada pembagiannya ya, teman. Dan ini adalah previous championnya, juara sebelumnya. Magnus Carlsen telah juara 2 kali berturut-turut. Apakah ini akan jadi tahun ketiganya juara lagi? Atau Hikaru akan menumbangkan Magnus Carlsen? Kasih komentar kalian. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Buat teman-teman yang tanya, Hikaru Nakamura kok nggak ikut Video World Cup? Dia udah lolos lewat jalur Elo Rating. Karena Magnus gak ikut ya, jadi penggantinya adalah Hikaru.